Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Kurnia, mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen liability dan equity dalam perbankan. Materi ini penting karena membahas bagaimana bank mengelola sumber dana dan modal untuk menjalankan operasinya dengan aman dan efisien. Langsung saja, pembahasan kali ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, equity management, dan liability management. A. Pendahuluan. Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi intermediasi menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut kegiatan funding atau penghimpunan dana. Sementara itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan lending atau peminjaman. Funding dan lending. Dalam menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat yang mempercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas funding dan financing, beberapa hal yang terkait dengan persoalan penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji. Peran bank. Pertama, bank memiliki peran sebagai lembaga perantara atau intermediari antara satuan-satuan masyarakat atau pelaku-pelaku ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus spending unit dengan masyarakat atau pihak lain yang mengalami kekurangan dana atau defisit spending management aset dan liabilitas unit. Kedua, melalui bank, kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Definisi manajemen liabilitas. Menurut Siamat tahun 1993 pada halaman 142, manajemen liabilitas merupakan suatu proses di mana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana non-tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau dengan menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi permintaan kredit. Sumber-sumber dana bank. Dana pihak ketiga atau DPK adalah dana yang dihimpun oleh lembaga keuangan dari masyarakat. Dana pihak ketiga atau DPK terdiri dari 1. Giro. Giro adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja menggunakan cek atau surat perintah bayar. Yang kedua, deposito. Deposito adalah simpanan berjangka yang hanya bisa ditarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan bunga tergantung pada jangka waktunya. Yang ketiga, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang bisa ditarik atau disetor sesuai ketentuan lembaga keuangan yang bersangkutan. Terdapat juga kewajiban lainnya yang bersumber dari pihak ketiga, yang berupa 1. Kewajiban segera yang dapat dibayar, merupakan kewajiban dalam rupiah yang harus segera dibayar dan pajak yang dipungut untuk disetorkan ke kas negara. Yang kedua, surat berharga yang diterbitkan, surat utang jangka pendek dan panjang dalam rupiah yang diterbitkan kepada pihak ketiga non-bank seperti SPBU dan obligasi dihitung sebagai dana pihak ketiga. Yang ketiga, pinjaman yang diterima, termasuk pinjaman rupiah dari pihak non-bank seperti pinjaman subordinasi, dana, dan kelolaan. Keempat, setoran jaminan. Setoran jaminan adalah dana dari nasabah untuk transaksi seperti SKBDN atau bank garansi sebagai bentuk kehati-hatian dan menjadi sumber dana murah bagi bank. Sumber dana pihak kedua. Sumber dana pihak kedua adalah sumber dana bank yang dapat diperoleh melalui pasar uang antar bank dan melalui pasar modal dengan cara menerbitkan obligasi atau surat berharga jangka panjang. Baik, di slide selanjutnya ada definisi pasar uang. Pasar uang atau money market adalah pasar di mana diperdagangkan surat-surat berharga jangka pendek di bawah 1 tahun dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas atau untuk memanfaatkan dana agar tidak terjadi kelebihan dana atau idle fund. Adapun yang termasuk dalam komponen modal antara lain 1. Modal disetor, 2. Tambahan modal disetor yang terdiri dari agio, sumbangan, dan selisih kurs. Yang ketiga, selisih penilaian, kembali aktiva tetap. Yang keempat, laba dan rugi yang belum direalisasi. Yang kelima, pendapatan komprehensif lain. Yang keenam, saldo laba yang terdiri dari cadangan laba rugi tahun lalu dan laba rugi tahun berjalan. Klasifikasi modal bank yang merupakan sumber dana pihak pertama terbagi atas modal inti dan modal pelengkap. 1. Modal inti core, capital atau tier 1. A. Modal disetor.
Modalisator adalah uang yang dibayarkan pemilik saat mendirikan bank. B. Agio saham. Agio saham adalah selisih lebih antara harga jual saham dan nilai nominalnya. C. Modal sumbangan. Modal sumbangan adalah dana dari sumbangan saham dan selisih nilai jual dengan nilai tercatat. D. Cadangan. Cadangan adalah dana dari laba yang disisihkan bisa untuk tujuan umum. E. Laba ditahan. Return earning adalah laba yang disisihkan. Yang kedua, modal pelengkap. Modal pelengkap adalah modal tambahan yang mendukung modal inti, biasanya berupa obligasi atau cadangan dan digunakan untuk memperkuat keuangan perusahaan. Disebut juga supplementary capital atau Tier 2. A. Cadangan revaluasi aktiva tetap. Cadangan revaluasi aktiva tetap adalah dana untuk selisih penilaian kembali aset sesuai aturan pajak. B. Penyisihan kerugian aktiva produk. Penyisihan kerugian aktiva produk adalah cadangan kerugian aset bank maksimal 1,25% dari ATMR. C. Modal pinjaman atau modal kuasi. Modal pinjaman adalah dana yang mirip modal, tidak dijamin dan sudah dibayar penuh. D. Pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang dilunasi setelah kewajiban bank lain mirip modal. Modal pelengkap adalah bagian dari ekuitas maksimal 100% dari modal inti. Baik, adapun kesimpulannya adalah bank berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Penghimpunan dana disebut funding, sementara penyaluran dana disebut lending. Manajemen liabilitas mengatur sumber dana dari kewajiban agar efisien dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Sumber dana bank berasal dari dana pihak ketiga, pasar uang, dan pasar modal. Ekuitas bank berasal dari modal pemilik dan hasil usaha yang dikelola untuk menjaga kesehatan keuangan bank. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang manajemen liability dan equity ini bisa menambah pemahaman kita. Terima kasih kepada Pak Darwis dan teman-teman atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.